Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan kota Makkah atau keutamaan Masjidil Haram, dan lebih khususnya lagi keutamaan Ka'bah sebagai kiblatnya seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim." Fihi, pada Masjidil Haram atau pada Ka'bah itu ayatum bayyinatun, ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan akan kemuliaan itu Ka'bah. Tafsirnya seperti maliung burung apabila ianya terbang di atas Baitullah, maka tidak bisa melalui ia di atasnya. Bahkan apabila dia membatuli hendak melewati yang di atas Ka'bah itu, dia akan membelok baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Jadi Baitullah, di antara keistimewaan Baitullah itu bila burung tuh terbang di atasnya pasti meliong, Pak. Kada mau ke kanan kah, ke kiri kah. Nah, itu kehebatan kada mau merompak. Nah, tapi disebutkan di sini dia burung kada kuasa bahwa memotong akan di atasnya nih, memotong jalan di atasnya, kecuali apabila inya ini garing, makanya bisa masuk ke atas itu, tapi niat ya untuk menyembuhkan. Nah, kalau burung tuh garing atau kegeringan sakit, kawainya emang ini Ka'bah misalnya Allah. Kalau burung tuh sehat-sehat aja, ini beliong kan, kada mau terbang di atas. Tapi kalau burung yang digaring, bisa nano melewati Ka'bahnya, tapi imbas untung tuh hampir garing. Kayak sebagai obat sebutkan dalam tafsir ini. Nah, di antara keistimewaan Mekah juga di situ bercampur binatang-binatang buas dan binatang-binatang buruan, dan itu kita kada boleh berburu di Mekah itu, kada boleh berburu, khususnya apalagi di sekitar Masjidil Haram. Kada boleh menangkapi burung-burung. Kasih banyak burung lah. Burung apa yang kita. Dan kita kada boleh juga mengambil batunya di situ. Kalau mengambil tanahnya, namanya tanah haram. Lalu kita boleh kisahnya mengambil berkat, kada boleh. Kada boleh. Batu kah apakah? Kada boleh, boleh. Haram hukumnya. Kada boleh. Karena tanah yang dihormati. Dan juga di antara keistimewaan Ka'bah itu hancurnya para pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang datang dari Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Belum lagi sampai ke Ka'bah, itu sudah dibinasakan Allah dengan burung ababil yang membawa batu daripada neraka. Nah, disebutkan dalam ayat yang lain itu dalam surah Fil. Nah, dan kalau di dalam ayat ini kan disebutkan maqamu Ibrahim, di situ ada maqam Ibrahim. Maksud maqam Ibrahim itu disebutkan dalam tafsir, itu menunjukkan atas kekuasaan Allah dan kenabian Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bang di situ kisahnya nang membangun Ka'bah, walaupun sebelumnya itu sudah ada Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat.
Nabi Ibrahim tuh kayak meninggikan aja, menambahi aja. Nah, karena bekas dua telapak Nabi Ibrahim ada pada batu yang keras dan tenggelam kedua tapak batis Nabi Ibrahim itu pada batu itu sampai kedua tumit. Jadi Nabi Ibrahim itu kan waktu maulah Ka'bah itu sidin bajajak di batu. Nah, lalu batis sidin sampai ke bukan tumit, mata kaki lah, tanyalam di batu situ. Nah, maka diabadikanlah bekas telapak Nabi Ibrahim itu. Ada kalau di Ka'bah itu nang kayak buku bas halus anu berdiri kalau soleh. Nah, itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi makam tuh bekas tapak kaki Nabi Ibrahim gitu. Di atas batu, lalu diulah orang kayak bulat gitu, wadah nang kayak rumah halus tak. Coba lihat di gambar Ka'bah itu ada tak? Nah, tuh ada di situ. Nah, kemudian lagi melemahnya sebagian batu atau sebagian aja bang lah. Iya no, batunya itu melemah. Cuman melemahnya kan melemah benar bang. Kayak lembut itu diajak oleh Nabi Ibrahim. Itu bertahan sampai ribuan tahun sampai sekarang ya Allah. Itu mukjizat yang besar. Nah, wa man dakhalahu, siapa yang masuk akan Masjidil Haram, tafsirnya kana amina, niscaya dia akan mendapat keamanan. Nah, udah naik kita lah diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal dan kemudahan kalau kita nanti kapan-kapan ke Masjidil Haram berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Artinya dalam tafsir disebutkan jika orang yang masuk ke Masjidil Haram niatnya untuk beribadah yaitu berhaji dan berumrah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan aman daripada azab neraka maksudnya. Dia akan aman daripada azab neraka pada hari kiamat nanti. Nah, itu maksudnya. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan aman, maksudnya masuknya kan anak beribadah. Bukan masuk itu sekedar berpiknik aja. Bagi yang berselfie. Selfie aja udah beribadah. Nah, jadi aman daripada azab neraka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, artinya di sini disebutkan berdulu niat kita berniat hendak berhaji itu karena Allah. Karena Allah atas manusia tolak haji ke Baitullah. Nah, jadi kita hendak berhaji itu yang pertama niat dulu bujurakan. Aku nih berhaji hendak menjalankan perintah Allah, bukan supaya dibadahkan Pak Haji kena bulik. Nah, atau supaya ada juga sebagian orang nangwahi ini, bahkan ujaran Nabi kan di akhir zaman orang telah ke Makkah itu ada lagi beribadah, hendak berbisnis, hendak mencari duit, hendak berdagang dan sebagainya. Nah, kita lamun berhaji itu berhaji aja, jangan diiming-imingi dengan perkara-perkara dunia. Nah, supaya haji kita tuh ujur-ujur diterima Allah Ta'ala karena niat kita bujur. Tentunya kita sangu duit atau ongkosnya ongkos yang halal. Mun kita tercampur-campur, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Ujar kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik artinya pun modelnya tuh Nabi Ibrahim nih bakiau. Kan orang-orang yang ditakdirkan ke situ tuh orang yang di kiau Nabi Ibrahim jadi kisahnya. Maka sampai di situ labbaik ya, labbaik itu pun labbaik Allah, pun ya Allah yang memanggil pun Nabi Ibrahim. Tapi lamun orangnya tolak ke situ memakai duit yang haram, la labbaik la sa'daik. Kadada pun ya Tuhan, kadada sa'daik. Nah, kadada kisah pun. Nah, pun itu kan inggih artinya ulun datang ke sana. Tapi lamun
duitnya haram, nah itu mau dikaya ditolak Tuhan. Man istata'a, bagi orang yang sanggup juga ilaihi kepadanya. Nah artinya ada ongkos, ada kendaraan, ada duit gesan menenggali anak di rumah pun bini. Amun orang telah beisi duit, misalnya tolak haji berapa sekong? Sekong orang berapa? 50 lah? 60? Kadang nama haji, mang haji lah 70 leh. Nah pian misalnya leh jar 70 juta jar kawanek haji, pian si anak kalau di rumah, bisi bini kalau di rumah, amun 70 juta aja pian kada wajib lagi. Kenapa? Gasan manggil anak di rumah kada ada. Inya nang wajib haji itu lah ada ongkos tolak ke sana, pulang balik tah, ada belanja gasan makan minum. Nah ada kendaraan yang lain, pesawat nih aman, pulang kada perang di mana di situ apa cuacanya baik, namun cuaca buruk kada kalau pesawat. Kemudian ada meninggali anak dan bini, nafkah di rumah, dan kita biasanya sebulanan tolak siapa sebulan, namun anak kada diberi kada wajib. Anak-anak bini kada diberi nafkah di rumah. Namanya anak panggoro, ini kan berangkat tuh nambah aja di Salawi jadi 250. Kalau itu kok hutang duit nambah itu boleh lah. Boleh aja bang, hutang saja bang. Cuman kita tidak diberatkan menunaikan ibadah haji sampai berhutang-hutang. Cuman kalau berhutang saja. Cuman kita kewajiban itu bagi kita nang mampu, amun berhutang itu kan kada mampu ngarannya. Kayak dipaksakan, tapi namun mengerjakan itu sahaja bang, sahaja bang. Itu namanya belum mampu ngarannya. Itu kita tok membayar hutang mau beliknya, mau sia kita mati, kada sawat bayar hutang kan, kasihan pulang nang di rumah. Bertambah berat saja. Duitnya dinaikkan pulang seorang nambah dia. Iya, nah jadi ada ongkos, ada kendaraan, ada sango gasan berbelanja, ada duit nafkah gasan nang di rumah ditinggali anak bini. Awak sehat pulang, nah itu wajib bagi nang sanggup mengerjakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar kada percaya dengan keperluan haji, haji itu kada wajib ya. Bagi nang mampu ya. Nah itu berarti kan ingkar akan hukum Allah. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah taala kada bahajat daripada iman mereka atau haji mereka. Tuhan tuh sebenarnya kada bahajat lawan haji, lawan ibadah kita nih. Kita tuh baik melaksanakan nih kewajiban kita juga untungnya, tapi kita kada melaksanakan, padahal kita mampu, kita juga celakanya. Tuhan kada berhajat dengan ibadah kita, haji kita, iman kita. Misalnya sa dunia nih misalnya kada beriman berataan, kafir berataan, Tuhan tetap sugih. Tuhan kada bahajat. Atau misalnya sabarataan, misalnya beriman, misalnya Tuhan bertambah sugih kah tetap kayak Tuhan kayak itu juga tetap sugih dahulu. Nah jadi kada pengaruh, kada bahajat. Seandainya pengguru ada kawan pulang umrah, kalau tadinya selfie kan jadi HP, sebenarnya kawan kan dapat akun nih. Nah sekarang waktu di anu yang kayak kan itu terbakar kada guru. Tergantung niatnya. Kalau niatnya ria, memamerkan bisa. Dapat akun yang namanya. Cuma dia hendak berbagi informasi aja misalnya ya ada apa-apa. Tergantung niatnya. Cuman kita jangan jauh menurut sangka. Mungkin ini tahadus bin ni'mah kah, mau tahadus bin atau mengisahkan aku ini dapat nikmat jar. Kawa kasana jar. Lalu mendoakan kita mudahan kawanan dua di kampung. Jadi kita baik sangkanya. Itu kalau masalah hati orang kita kada tahu. Amun hati orang ria, pamer, bisa kada jadi pahala. Tapi kalau niatnya memberikan informasi aja atau berbagi informasi aja, ya kada apa-apa kalau. Kada apa-apa. Nah.
Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita membaca ayat Quran ini Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keampunan kepada kita pada tahun. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita di dalam kubur kita. Dan mudah-mudahan kita sebaratan husnul khatimah dengan berkat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.